Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, baik. Bisa, Pak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi pada materi manajemen pendidikan dengan pembahasan kepemimpinan pendidikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, merupakan suri tauladan terbaik bagi kita semua, yang mengantarkan kita dan membebaskan kita dari alam kegelapan, alam kebodohan, ke alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, untuk materi pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu kita membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Nah, dalam konteks kepemimpinan pendidikan ini, ada beberapa indikator capaian pembelajaran yang nanti kita akan capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah nanti kita bisa memahami tentang konsep kepemimpinan. Yang kedua, menguraikan unsur-unsur dan tugas kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, menguraikan gaya dan tipe kepemimpinan. Yang keempat, menguraikan kepemimpinan kepala sekolah yang bisa mengadopsi tentang kepemimpinan transformatif dan kepemimpinan mutu pendidikan. Dan yang terakhir dalam pertemuan ini, kita nanti akan ada penugasan untuk bisa menggali dan menganalisis kasus-kasus dalam kepemimpinan pendidikan. Adik-adik semua, pertemuan ini kita sudah merupakan pertemuan yang kelima, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang konsep manajemen, kemudian konsep manajemen pendidikan, fungsi-fungsi manajemen pendidikan, dan konsep kepemimpinan yang kita bahas pada hari ini adalah merupakan bagian atau salah satu daripada fungsi manajemen yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjut, apakah adik-adik semua masih tahu apa itu fungsi-fungsi manajemen? Silakan disebutkan. Kalau ada yang tahu, silakan. Silakan mikrofonnya di-on-kan, silakan. Fungsi-fungsi manajemen. Ya Pak, fungsi manajemen itu ada 4, kalau tidak salah. Yang pertama itu perencanaan, Ya. kedua pengorganisasian, Ya. yang ketiga itu pelaksanaan atau kepemimpinan, Ya. dan yang keempat yaitu pengelolaan. Mungkin Ya, bagus. yang saya. Ya, bagus ya. Jadi dari fungsi Ya, Pak. manajemen yang telah disebutkan oleh tadi, itu jelas terlihat bahwa kepemimpinan pendidikan itu atau fungsi kepemimpinan itu kemudian terletak pada fungsi yang ketiga. Nah, pada kesempatan ini pembahasan kita akan masuk pada fungsi kepemimpinan. Selanjutnya lagi, apa ada yang tahu apa itu fungsi perencanaan? Silakan kalau ada yang tahu silakan acungkan, silakan jawab, silakan. Sebelum kita lanjut, fungsi perencanaan, ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan langsung. Ya, baik ya. Karena tidak ada yang tahu, ya,
atau tidak ada yang mungkin ada yang tahu tapi belum memberikan pendapat. Fungsi perencanaan itu adalah yaitu seperangkat rencana atau kegiatan yang dirumuskan ya terkait dengan program-program pendidikan. Kemudian untuk fungsi pengorganisasian itu adalah yaitu pengelompokan ya sumber-sumber daya pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam kepemimpinan ini kita akan bahas yaitu yang pertama konsep kepemimpinan. Sebelum kita masuk pada konsep kepemimpinan, maka kita bicara dulu atau mengenali dulu apa itu pimpin ya, kata pimpin. Nah, pimpin itu di sini mengandung arti bahwa mengarahkan, membina dan atau mengatur ya. Dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Nah, ini yang disebut dengan pimpin itu sendiri. Jadi kalau teman-teman adik-adik semua mendengarkan istilah pimpin, berarti di dalamnya ada tanggung jawab untuk mengarahkan, membina, mengatur, menuntun atau menunjukkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemimpin? Nah, pemimpin di sini adalah orang yang mampu atau pandai mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pemimpin itu adalah orangnya. Pimpin itu adalah daripada aktivitasnya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Pimpin aktivitas dari sebuah kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang melakukan aktivitas kepemimpinan. Dan yang ketiga, yaitu kita masuk pada konsep kepemimpinan itu sendiri. Apa itu kepemimpinan? Yaitu suatu seni proses mempengaruhi kelompok orang sehingga mereka mau bekerja. Ini ada beberapa pendapat, nanti tinggal dibaca saja. Karena kita terikat dengan waktu. Nah, yang kedua juga kemampuan mengajak orang lain. Nah, jadi ciri-ciri seseorang terdapat ada jiwa kepemimpinan di dalamnya, maka dia ketika bisa dapat mempengaruhi orang atau memberi simpati kepada orang, ya, mengajak kepada orang, ya, itu adalah sudah potensi kepemimpinan dalam diri seseorang. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, kepemimpinan itu adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang agar bekerja secara ikhlas dengan kesadaran. Jadi, ketika seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya, maka orang-orang yang ada dalam anggota organisasi atau khususnya sekolah misalnya, itu bekerja secara ikhlas, secara tulus untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang kemudian menjadi aktivitas kepemimpinan itu. Selanjutnya, nah, bagaimana kesimpulan dari beberapa pendapat ahli tadi, saya mencoba memberikan ramuan kesimpulan daripada kepemimpinan itu. Di situ dikatakan bahwa suatu proses seorang memimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain atau kelompok, kalau dalam organisasi namanya pengikut, ya, dalam hubungan organisasional untuk mendapatkan suatu tujuan organisasi. Jadi inilah yang kemudian menjadi poin daripada konsep kepemimpinan itu, yaitu proses seseorang. Jadi seseorang, ya, seorang pemimpin mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam hubungan organisasional. Jadi begini maksudnya. Ya, dalam konteks kesimpulan ini, hubungan organisasional ini maksudnya adalah pemimpin itu identik dengan sebuah perkumpulan. Jadi makanya ketika kita menyebut sebuah organisasi, apa itu organisasi? Kumpulan dua orang atau lebih. Intinya bukan sendiri. Ya, tetapi jadi istilah kepemimpinan itu atau fungsi-fungsi kepemimpinan itu baru dapat kita rasakan apabila tergabung dalam sebuah komunitas, kelompok atau kumpulan orang-orang yang di antara orang-orang itu satu di antaranya adalah pemimpin. Nah, tujuan apa yang akan dicapai, yaitu tujuan organisasi. Nah, selanjutnya apa unsur-unsur dan tugas atau peran kepemimpinan? Ini kita masuk pada sub pembahasan yang kedua. Nah,
Unsur-unsur utama dan esensi kepemimpinan, yang pertama itu adalah ada orang, unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Jadi harus ada orang, seorang pemimpin di situ. Kemudian yang kedua adalah harus ada unsur orang yang dipimpin, seperti yang saya sudah gambarkan tadi. Kepemimpinan baru bisa berlaku, ya. Fungsi-fungsi kepemimpinan itu baru bisa berlaku ketika terdiri dari dua orang atau lebih. Artinya di antara salah satunya ada pemimpin dan selainnya itu adalah anggota. Nah, ini unsur daripada kepemimpinan itu, yaitu ada orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Unsur yang ketiga adalah ada interaksi atau kegiatan. Ada seperti yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa dalam teori pengorganisasian atau manajemen itu, nah maka salah satunya itu adalah ada materi apa yang kemudian yang akan dijalankan. Nah, ini sama dengan unsur yang ketiga dalam kepemimpinan itu. Ada interaksi, kegiatan, usaha atau proses untuk mempengaruhi. Kemudian yang keempat itu adanya unsur tujuan yang hendak dicapai. Jadi unsur-unsur kepemimpinan itu ada gerakan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kelima yaitu unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Apa itu maksudnya? Jadi poin yang kelima ini adalah ada respon. Ada respon, ada reaksi, ada aksi dan tindakan. Ya, jadi kepemimpinan itu baru bisa berfungsi, baru bisa dikatakan berlaku, berfungsi atau berhasil apabila ada respon anggota. Ada respon positif bagi anggota untuk kemudian melakukan tindakan aksi daripada apa yang diarahkan oleh seorang pemimpin. Karena fungsi-fungsi kepemimpinan itu tidak bisa serta-merta bisa sukses kalau kemudian tidak ada pemimpin, tidak ada pihak yang dipengaruhi atau yang dipimpin, dan tidak ada interaksi, dan tidak ada respon. Nah, kalau makanya banyak di beberapa organisasi ya yang kita bisa lihat di lapangan, bahwa masalah-masalah kepemimpinan itu kadang ada seorang pemimpin yang ada anggota organisasi atau bawahan yang kadang-kadang tidak mau mengikuti kehendak pimpinan. Itu ada sesuatu berarti di situ, di dalamnya. Nah, ini artinya apa? Kena dengan poin yang kelima, bahwa tidak ada respon unsur perilaku dari kegiatan yang dilakukan, pengaruh yang dilakukan tadi. Itu untuk unsur-unsur daripada tugas dan peran kepemimpinan. Nah, tolong disimak. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada apa kriteria pemimpin. Jadi, teman-teman, adik-adik semua perlu pahami bahwa menjadi seorang pemimpin itu ada kriteria. Ya, makanya selalu ada kode etik yang bisa kita tanamkan secara pribadi. Apa itu yang pertama? Basic values. Nah, prinsip dasar daripada kepemimpinan dengan konsep basic values ini adalah yaitu bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki nilai dasar apa yang menjadi dorongan kepemimpinannya. Ada nilai dasar di situ. Ya, ada nilai-nilai luhur dari kepemimpinannya. Tidak bisa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak yang tidak luhur. Nah, ini basic values penting menjadi dasar bagi seseorang untuk mau menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kita lihat di lapangan atau di lingkungan sekitar kita, orang mau jadi pemimpin itu karena dorongan, bukan nilai-nilai luhur tadi, tapi karena faktor kepentingan-kepentingan lain. Nah, di sini dia tidak akan mendapatkan yang disebut dengan nilai-nilai dasar, keluhuran-keluhuran bagi karakter seorang pemimpin. Harus ada nilai dan budi luhur yang ada di dalamnya. Jadi tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain. Ya, berikut yang kedua, prinsip dasarnya adalah yaitu key ideas. Ya, kunci. Dia harus punya gagasan kunci. Banyak yang jadi pemimpin tidak punya konsep. Ya. Dia mau jadi pemimpin, bahkan tadi mengabaikan basic values. Tapi sudah seperti itu adanya, ambisinya begitu kuat,
Tapi kemudian dia tidak memiliki gagasan untuk memimpin. Makanya kepemimpinannya itu tidak akan memberikan efek signifikan. Nah, ini biasanya terjadi ya, ketika orang-orang yang menjadi pemimpin seperti ini tidak punya ide. Nah, maka kepemimpinannya itu dia pasti dikatakan gagal dan tidak kreatif dan inovatif. Nah, karena dia tidak tahu mau bawa kemana organisasi, mau bawa kemana kepemimpinannya, karena tidak punya kunci gagasan-gagasan kunci yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah essential skill. Nah, essential skill itu apa? Seorang pemimpin itu juga harus tahu tentang urusan-urusan teknis. Karena jangan sampai dia hanya tahu urusan-urusan general dengan kepemimpinannya, dengan kemegahan kepemimpinannya, tetapi kemudian urusan surat menyurat, urusan prosedur-prosedur kerja tidak paham. Jadi dia harus memiliki essential skill, keterampilan memahami esensi organisasi. Di situ ada administrasi, di situ ada orang, di situ ada pegawai, di situ ada manajemen, di situ ada prosedur, di situ ada kode etik. Nah, ini harus keterampilan esensial ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau dia tidak paham dengan esensial skill-nya, maka seorang pemimpin itu dia tidak tahu mendudukan dalam kapasitas dirinya sebagai seorang pemimpin dan dalam kapasitas dirinya sebagai seorang pribadi. Makanya banyak pemimpin fasilitas-fasilitas institusi digunakan untuk fasilitas pribadi. Itu keliru. Karena dia tidak mampu menempatkan posisi dia. Dia tidak punya keterampilan esensial di situ. Ya, untuk memahami bagaimana sebenarnya esensi organisasi ini dan esensi kepemimpinannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah prinsip dasar kepemimpinan, yaitu self-awareness. Apa itu? Dia harus memiliki kesadaran diri. Ada kesadaran diri, ada kemauan diri, bahwa tahu diri bahwa organisasi ini harus dibawa seperti apa. Saya kasih contoh misalnya kepada teman-teman. Self-awareness ini adalah orang, ya, jadi ketika jadi pemimpin, tidak mesti bahwa kebenaran itu muncul dari kita sebagai pemimpin. Tidak mesti itu. Menjadi pemimpin tetap membuka diri, menyadari diri posisi kita ada di mana. Ada hal-hal, konsep atau aktivitas organisasi yang kita tidak pahami. Tetap kita harus berikan kepada anggota organisasi kita. Siapa yang paham tentang urusan ini? Siapa yang paham tentang tata kelola ini? Itu kita harus berikan dan kita membuka diri untuk bertanya. Nah, ini self-awareness ini sangat susah ditemukan kepada pemimpin yang gagah-gagahan. Yang egonya tinggi mau jadi pemimpin, tidak tahu esensial skill-nya, tidak punya ide. Nah, kemudian kesadarannya juga tidak ada. Nah, makanya kalau kepemimpinan yang seperti itu, maka yang terjadi adalah kegagalan organisasi. Tapi kalau dia memiliki self-awareness, maka mau tidak mau dia bisa bertanya, banyak bertanya kepada yang lain, kepada anggota. Bawahan pun tidak ada masalah kalau ditanya. Nah, jadi satu yang harus kita tanamkan kalau teman-teman jadi pemimpin ke depan, jangan ketika Anda jadi pemimpin, kemudian seolah-olah semua kebenaran itu, atau semua apa yang kita katakan semua kebenaran. Enggak. Tidak besti seperti itu. Keliru besar dalam teori dan prinsip kepemimpinan. Ya. Kemudian yang berikut adalah self-regulation. Apa itu self-regulation dalam sebuah prinsip kepemimpinan? Pengendalian diri, teman-teman ya. Banyak seorang pemimpin yang merasa dia sebagai seorang pemimpin di atas dari anggota atau bawahannya, maka dia tidak memiliki pengendalian diri. Ya, mungkin ya namanya manusia atau bawahan itu juga manusia, tidak luput dari kesalahan misalnya. Saya kasih contoh kasus. Ya, tidak luput dari kesalahan. Tetapi kemudian bagaimana respons seorang pemimpin supaya bijak untuk mensikapi dan merespon daripada bawahan yang melakukan mungkin kekeliruan. Itu harus bijak di situ. Jadi ada pengendalian diri. Seorang pemimpin itu harus memiliki pengendalian yang betul-betul bijak. Nah, kalau tidak memiliki seorang pengendalian, maka yang terjadi banyak kita temukan pimpinan mengata-ngatai bawahan atau anggotanya itu ya sama sekali bahkan lepas dari peri kemanusiaan misalnya.
atau dengan kata-kata yang sama sekali tidak menyenangkan. Keliru dalam prinsip kepemimpinan. Sekalipun kita sebagai pemimpin tetap harus bijak melihat kekurangan dan kelemahan, atau kita harus mampu mengendalikan diri dari segala situasi dan keadaan organisasi. Ya, maka harus tahu, termasuk di dalamnya self regulation ini adalah kemampuan bagaimana mengendalikan organisasi. Organisasi kita pada sisi mana, pada titik mana organisasi kita, bagaimana self regulation tadi, ya, yang ada dalam diri, pengendalian diri kita tadi, kemudian juga terinternalisasi atau terpancar, terjabarkan dalam kehidupan organisasi. Artinya ada pengendalian organisasi. Ya, jadi titik-titik kepemimpinan itu harus tahu seorang pemimpin. Ya, ya, saya kira bisa dipahami ya. Ini prinsip dasar seorang pemimpin. Ya, sebelum kita lanjut pada pertemuan, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, mungkin bisa mengangkat konteks-konteks atau kasus-kasus kepemimpinan yang ada di sekitar kita, ya, terkait dengan teori-teori atau konsep yang sudah kita jelaskan tadi. Seperti apa ya implementasi daripada kepemimpinan yang kita sering mungkin jumpai di lapangan. Saya persilakan langsung saja kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sebelum kita lanjut, ya, mungkin bisa memadukan antara konsep-konsep yang sudah kita bahas dan fakta-fakta yang mungkin kita temukan, kita dapatkan di lapangan, atau mungkin kita temukan di berbagai media dan seterusnya. Silakan. Silakan inisiatif saja yang mau bertanya. Ya, silakan. Yuslian, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas sekolah? Ya, baik, itu saja. Ya Pak. Ya, ya, yang lain silakan siapkan pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi, kepala sekolah menyiapkan daripada produktivitas kepemimpinannya terkait dengan organisasi yang di bawah dalam hal ini adalah sekolah, maka harus bagaimana merumuskan program. Ya, jadi ada yang disebut dengan kepala. Sebenarnya pembahasannya itu nanti selanjutnya akan ada pembahasan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Tetapi yang saya bisa jelaskan di sini sebelum masuk pada itu, bahwa kepala sekolah itu juga bisa kemudian ditetapkan mulai dari penetapannya, pengangkatannya, harus dengan sistem seleksi yang objektif. Ya, kita tidak bisa berharap dengan kepemimpinan kepala sekolah yang produktif jika sistem seleksi pengangkatan kepala sekolah itu tidak berdasarkan pada penilaian-penilaian objektif. Itu belum bisa kita berharap di situ. Nah, lalu kalau sudah terjadi, misalnya yang ditanyakan tadi, kalau sudah terjadi, lalu bagaimana? Nah, bagaimana ketika sudah terjadi misalnya? Maka pemimpin tadi kena pada pasal yang kena pada pasal self awareness ini, punya kesadaran dong, dia harus masih bisa didengar suara saya? Ya, masih bisa Pak. Ya, punya kesadaran dia untuk kemudian menyadari dirinya bahwa dia harus banyak bertukar pikiran, ya, banyak berinteraksi dengan anggota dan bawahannya untuk kemudian bisa sharing pengetahuan, ya, di situ, sharing kemampuan, ya, karena bagaimanapun juga ya individu manusia itu tidak luput dari kekurangan. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadikan dengan membuka diri seorang pemimpin, maka dia akan menemukan banyak ide dan gagasan yang mungkin tadi
ide kuncinya itu tidak ditemukan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi dengan itu dan mampu memberdayakan anggota. Ya, seperti itu untuk sementara. Nanti kita bahas lagi pada pembahasan selanjutnya. Silakan, Luniati. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Luniati. Pak, terima Ya. kasih. Yang saya mau tanyakan, Pak, Ya, silakan. apakah ada kaitannya antara kepemimpinan dengan manajemen itu, Pak? Oh ya, bagus. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Kepemimpinan dan manajemen itu ada hubungannya. Jadi ya ini pertanyaan yang cukup menggelitik dan cukup analitis ya. Jadi kedudukan kepemimpinan itu ada di mana dan manajemen itu ada di mana. Nah, yang pertama tadi di awal pertemuan sudah saya jelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah bagian dari pengarahan yang ada di dalam manajemen itu adalah fungsi organisasi. Tetapi kemudian dalam praktiknya kepemimpinan itu ada di mana? Kepemimpinan itu adalah yaitu seni tadi menggerakkan daripada seluruh sumber-sumber daya organisasi untuk mempengaruhi orang. Jadi kepemimpinan itu lebih pada mempengaruhi daripada anggota organisasi yang berhubungan dengan bagaimana mencapai tujuan organisasi. Lalu ranah manajemen itu ada di mana? Mengelola secara umum, ya mengelola organisasi, pengelolaan organisasi yang di dalamnya itu misalnya ada kemarin sudah kita jelaskan ada dana, ada sarana prasarana, ada kemudian materi, metode, strategi dan seterusnya, dan ada orang. Nah, disitulah kemudian peran manajemen untuk mengelola. Nah, pemimpin ini melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan manajemen ini, tugas-tugas pengelolaan tadi. Nah, jadi pemimpin ini adalah dia sebagai motor penggerak, pengarah ya sesuai dengan teori kepemimpinan tadi untuk menggerakkan tadi segala sumber-sumber daya. Sumber-sumber daya yang dikelola, digerakkan tadi, dikonsolidasikan, didaya gunakan tadi, itulah manajemen. Jadi jadi dia beririsan. Jadi kerja kepemimpinan itu adalah kerja manajemen. Nah, seperti itu. Kerja pengarahan itu adalah pemimpin. Mengarahkan apa? Mengarahkan segala sumber daya. Ketika sumber daya itu diarahkan, digerakkan, didaya gunakan, ya, maka butuh ilmu manajemen di dalam. Karena dia harus mulai merencanakan, mulai mengorganisir, mulai melaksanakan dan mulai melakukan pengendalian. Nah, itu fungsi daripada manajemen. Ya, seperti itu, ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Sambil kalau masih ada pertanyaan nanti di akhir pertemuan lagi di akhir pembahasan ini kita lanjut lagi materi supaya materi kita habis ya atau tuntas pada pertemuan ini. Nah, kemudian di sini ada peran atau tugas kepemimpinan. Nah, bagaimana peran tugas pemimpin itu? Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi. Dia di situ ada sebagai perencana, sebagai pembuat kebijakan. Jadi tugas pemimpin itu dia sebagai perencana, sebagai pembuat kebijakan. Ya, nanti kita bahas lagi mungkin di pertemuan selanjutnya ini untuk pendalaman daripada poin-poin ini. Sebagai ahli. Nah, kenapa dikatakan sebagai ahli? Ya, pemimpin itu harus kaya informasi, kaya ide, ibaratnya kayak dokter dia. Ya, jadi semua urusan dan masalah anggota harus dia selesaikan. Makanya kalau tidak bisa mampu mendedikasikan diri sebagai seorang pemimpin yang ideal, ya mestinya tidak usah jadi pemimpin. Karena peran pemimpin tadi itu sebagai ahli. Dalam kacamata anggota, misalnya dalam sebuah organisasi atau institusi, ketika kita menjadi pemimpin itu, ekspektasi anggota itu, pasti dalam ekspektasi anggota itu bahwa kita ini mampu mengendalikan gerak organisasi, termasuk di dalamnya mampu memenuhi ekspektasi anggota. Ya, jadi disitulah dikatakan sebagai ahli. Nah, apa menjadi kebutuhan daripada anggota? Di dalam pikiran dan ekspektasi anggota itu adalah dapat dipenuhi oleh pimpinan. Nah, maka dia dikatakan sebagai ahli.
Kemudian yang berikut sebagai pelaksana. Pelaksana ini dia sebagai pelaksana program. Karena dia punya rencana, dia punya ide tadi, kunci gagasan kunci tadi, sehingga menetapkan tujuan, maka untuk menggerakkan semua program-program itu disebut di dalamnya adalah ada pelaksanaan kegiatan. Sebagai pengendali, controlling, ya, dia mampu juga mengendalikan. Ya, ada seorang pemimpin misalnya dia mau mau memimpin, tetapi dia tidak tahu bahwa organisasi ini sudah on the track sesuai relnya atau sudah menyimpang dari relnya. Nah, itu berarti fungsi pengendaliannya tidak berfungsi. Kemudian pemberi hadiah dan hukuman. Ya, di sini adalah reward dan punishment. Di situ. Jadi seorang pemimpin itu di satu sisi dia harus tegas, pada sisi lain juga dia harus mampu menghargai dan mengapresiasi daripada kerja-kerja bawahan. Seperti itu dia. Kemudian sebagai teladan, simbol, lambang di situ. Sebagai simbol itu seperti apa teladan? Ya, semua ekspektasi yang diharapkan oleh bawahan, orang ketika kita jadi pemimpin, maka semuanya kita harus tertutup celah kekurangan. Meskipun tidak akan sempurna, karena hanya milik Allah jalan kesempurnaan itu. Tetapi kita sebagai pemimpin itu harus menutup diri segala kelemahan. Harus betul-betul akhlaknya kita terpuji. Ya, menjadi simbol, menjadi teladan, menjadi motivator, menjadi inspirasi bagi orang lain, orang banyak, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai tempat menimpakan segala kesalahan. Ya, ini konsekuensinya seorang pemimpin itu harus menerima konsekuensi. Kalau dia gagal memimpin, maka dia yang harus bertanggung jawab. Tidak boleh melimpahkan ke anggota. Ya, jadi pasang badan seorang pemimpin ini. Harus ada jiwa, keberanian untuk pasang badan terhadap segala risiko organisasi. Ya, jadi kalau memimpin sekolah misalnya, ya sekolah itu misalnya reputasinya turun, kemudian dan seterusnya, maka kepala sekolah harus gentleman. Ya, sebagai seorang pemimpin, dia harus maju bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Ya, seperti itu ya konsep daripada memimpin. Kemudian konsep pengganti peran anggota. Kalau misalnya dalam sebuah gerak organisasi, maka pemimpin itu juga harus mampu menjadi anggota sekaligus. Ya, turun juga ke bawah. Jangan karena dia jadi pemimpin duduk terus di kursi panas. Tidak mau melihat dan mengerti apa penderitaan anggota. Turun untuk kemudian bisa memahami bagaimana sebenarnya beban kerja bawahan. Turun dan kerja bersama-sama. Tidak perlu harus pasang reputasi ya, pasang wibawa dan seterusnya. Pada waktu-waktu tertentu harus turun seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ini di gaya kepemimpinan. Ya, apa itu gaya kepemimpinan? Cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang. Jadi kalau teman-teman mendengar gaya kepemimpinan, itu adalah cara orang mempengaruhi orang. Cara pemimpin mempengaruhi orang. Itu gaya kepemimpinan. Nah, jenis gaya kepemimpinan itu ada 3. Ini secara sederhana ya. Dalam teori-teori kepemimpinan masih banyak. Ya, ini saya hanya jelaskan atau tampilkan konsep dasar gaya kepemimpinan saja yang lazim dan sederhana. Yang pertama itu adalah autokratis, kepemimpinan yang berpusat sentralistik, berpusat pada pimpinan, perintah pimpinan. Yang demokratis itu kepemimpinan yang membuka ruang untuk diskusi tadi. Ya. Ya. Kita lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya. Tadi kita telah membahas tentang gaya dan tipe kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan itu kunci atau satu kata kunci itu adalah cara yang digunakan orang untuk mempengaruhi orang lain, atau yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya sudah juga tadi kita jelaskan tentang jenis-jenis atau gaya kepemimpinan. Secara mendasar gaya kepemimpinan itu ada 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu untuk pembahasan selanjutnya
amat selanjutnya dapat disinkronisasikan dengan jurnal-jurnal menjadi temuan pada saat Anda mengunjungi atau menemukan. Untuk daftar hadir saya serahkan kepada ketua tingkat, ya. Ini kita sudah rekam video pembelajaran kita, jadi rekaman kehadiran tetap terekam pada kesempatan hari ini. Bisa dipahami? Jadi saya kira demikian. Ya, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.